Jakarta kembali dilanda banjir. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Kepolisian Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia untuk membantu Gubernur Joko Widodo menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta. Ketika banjir datang, maka persoalan kita, memori kita selalu kemudian berkaitan dengan persoalan pembangunan. Seringkali lingkungan dan pembangunan adalah dua hal yang saling bertentangan. Ini memang menjadi sebuah pertanyaan besar, sebab di banyak negara, pembangunan ekonomi bisa dilakukan paralel dengan pembangunan lingkungan. Sebagai contoh adalah Swedia. Ekspor kayu Swedia setiap tahun mencapai 110 miliar euro. Itu sama dengan APBN kita. Tantangan kita adalah bagaimana menselaraskan pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan tanpa harus bertentangan. Bersama saya, Suryo Pratomo, inilah Economic Challenges. Untuk membahas persoalan bagaimana menselaraskan industri dan lingkungan, telah hadir bersama saya 4 orang narasumber yang saya kira sangat penting dan akan mampu menjawab tantangan kita ini. Pertama adalah Menteri Lingkungan Hidup Baltasar Kambuaya. Pak Baltasar, terima kasih. Dan telah hadir juga bersama kita pakar manajemen lingkungan dari Institut Teknologi Bandung, Bapak Surya Cahya Jaya Diningrat. Pak, ya, terima kasih. Dan hadir juga bersama kita Direktur Utama PT Bukit Asam Milawarma dan Vice President Health, Safety, Security, and Environment dari PT Pertamina Joko Susanto. Bapak-bapak, kita akan membahas mengenai persoalan lingkungan dan persoalan pembangunan ekonomi. Bagaimana dua isu itu bisa kita lakukan secara paralel. Namun sebelum kita mulai diskusi, kita ingin melihat apa yang terjadi di Jakarta terlebih dahulu. Pak Menteri, apa konfirmasi yang bisa Pak Menteri sampaikan kalau melihat banjir yang lagi-lagi melanda Jakarta sekarang ini? Ya, terima kasih. Itu adalah facts yang nyata dari kondisi yang kita hadapi, terutama ancaman lingkungan terhadap kehidupan manusia. Kalau kita lihat kembali perubahan iklim yang terjadi. Perubahan itu bisa ekstrim, kering sekali, atau hujan itu ekstrim, hujan dengan debit yang sangat tinggi. Dan ini situasi yang terjadi, dan ini akibat dari bisa kita bilang itu lingkungan yang kita. Jadi ada degradasi hadapi yang di lingkungan hidup ya Pak Kambuaya. Jadi karena degradasi lingkungan itu dan kerusakan lingkungan itu, lalu terjadilah perubahan iklim yang saya sebut tadi, ekstrim bisa kering sekali bisa dan banjir ya. Banjir besar, dan itu kita hadapi itu. Apa yang menyebabkan semua ini? Apakah memang kita itu kondisinya memang semakin tidak peduli pada persoalan lingkungan, atau karena memang pertumbuhan yang terlalu cepat? Ada dua hal yang mendasar, Pak Tommy. Yang satu adalah pemanasan global sekarang, sehingga menimbulkan masalah perubahan iklim. Jakarta itu pantainya landai. Perubahan iklim pertama menimbulkan curah hujan yang deras sekali. Kedua, naik permukaan laut sehingga dia masuk. Yang kedua, kesalahan dalam penataan ruang. Jadi Pak Jokowi nggak bisa menyelesaikan banjir sendirian. Harusnya masalahnya adalah yang namanya ekozone. Ekozonnya adalah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Puncak, Depok. Di mana masalah utamanya ada di puncak. Jadi hulu hilirnya. Sehingga Jokowi harus bersama-sama. Dan kemudian menjadikan Jabodetabek itu sebagai ekozone. Tata ruangnya adalah tata ruang ekozone. Yang ketiga adalah tentunya pembangunan gedung dan sebagainya.
kita lihat bahwa saluran air itu nggak ada di mana-mana, sehingga airnya meluap banjir. Jadi tata ruang itu yang tidak seimbang. Tata ruangnya yang sebetulnya sejak tahun 80-an, Ya. Pak Emil sudah mengingatkan bahwa kalau tata ruangnya tidak ekozone, Ya. maka akan terjadi banjir di kemudian hari. Sebelum ke Pak Mila dan ke Pak Joko, saya ingin mengajak Bapak-Bapak untuk melihat paket berkaitan dengan persoalan lingkungan yang kita hadapi sekarang ini. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Pertumbuhan ekonomi di mana-mana sering menyisakan kerusakan lingkungan sebagai harga pembangunan, termasuk di Indonesia. Sebagai negara yang kaya sumber daya alam, Indonesia sering dituding sebagai penyumbang kerusakan alam dunia, terutama akibat alih fungsi lahan dan pencemaran alam. Kerusakan demi kerusakan alam seringkali memicu terjadinya bencana alam yang lebih besar. Kerusakan alam masif sering terjadi sebagai ekses maraknya industrialisasi di Indonesia. Buah si malakama ini sering terjadi sebagai harga dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Banyak industri yang sepertinya didirikan semata-mata karena adanya permintaan dan keuntungan tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Sehingga industri sering diasosiasikan dengan perusakan lingkungan dan eksploitasi kekayaan alam. Tapi, apakah benar demikian? Apakah semakin majunya industri pasti berarti semakin rusaknya alam? Apakah industri memang tidak mampu berdamai dengan lingkungan?